Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Amma ba'du. Sahabat sabrek, sahabat subrek, sahabat saum bismillah, sahabat subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada saat hari ini Abi akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Namun sebelumnya sahabat subscriber, sahabat saum bismillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di channel-channel Abi sebelumnya kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummat. Baca 10 kali setiap hari. Setiap hari 10 kali, insyaallah rezeki tidak akan pernah putus. 10 kali setiap hari, jangan sampai putus sahabat subscriber, sahabat saum bismillah. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah dan tidak akan pernah putus. Itu sudah janjinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Pendek tapi luar biasa. Itu namanya sahabat subscriber, sahabat saum bismillah. Itu dinamakan sholawat khidriyah yang kedua itu, yang sudah dijelaskan sahabat subscriber, sahabat saum bismillah, sahabat wong Banten sakabehe, bahwasanya sholawat khidriyah ini adalah sholawat yang diturunkan dari Rasulullah, kemudian ke Nabi Khidir, kemudian ke Sunan Ampel, kemudian yang terakhir turun lagi ke Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin, kemudian turun lagi ke Guru Abi, dari Guru Abi turun ke Abi. Seperti itu sahabat subscriber, juga kepada semuanya yang hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan senantiasa kita membacakan sholawat dilipat gandakan oleh Allah, rezeki kita dibarokahkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka bacalah sholawat. Allah bersolawat, para malaikat pun bersolawat. Kenapa kita tidak gitu? Sedangkan kita manusia biasa. Maka perbanyaklah bersolawat. Apalagi hari ini adalah hari Jumat. Selanjutnya sahabat subscriber, sahabat saum bismillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir, kemudian kita agungkan nama pimpinan aulia Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah waliullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Syekh Abdul Qadir waliullah. Alhamdulillah kita berzikir juga sudah di hari Jumat ini. Mudah-mudahan hari Jumat berkah bagi kita, insyaallah. Makanya tadi sholawat pertama, kalau misalnya mau hafal, nanti ini dijajahkan sama Abi, kamu tinggal
sahabat subscriber, sahabat saung bismillah, di bawahnya tinggal tulisan Qabil tu Abi gitu. Nanti Abi ucapkan azaztuka, kamu tinggal sahabat subscriber, sahabat saung bismillah, dimanapun sahabat berada tinggal jawab di bawah komen channel Abi, itu tinggal tulis Qabil tu alhamdulillah atau Qabil tu Abi. Baik sahabat subscriber, sahabat saung bismillah, jangan lupa like, kemudian subscribe, tonton dulu lah, panteng dulu channelnya. Setelah dipanteng kemudian di subscribe atau di subrek. Kemudian setelah di subscribe, di subrek, maka di situ di bawahnya lagi di like ada nanti muncul warna biru. Kemudian di bawahnya komen di situ. Baik sahabat subscriber, sahabat saung bismillah yang mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi di depan Abi akan menjelaskan tentang masalah sejarah atau kisah sejarah saja ya. Sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ke Nusantara berarti ke negara Republik Indonesia. Di mana di sini sebelum Abi jelaskan, yang pertama masuknya Islam ke Nusantara itu adanya para pedagang melalui jalur perdagangan. Jadi pedagang luar negeri, pedagang Arab masuk ke Indonesia, kemudian betah di Indonesia, betah di Nusantara, kemudian melirik salah satu wanita-wanita Nusantara, karena wanita-wanita Nusantara itu cantik-cantik semuanya. Sehingga pedagang-pedagang dari Gujarat hijrah ke Republik Indonesia, hijrah ke Nusantara. Dari situlah pedagang tersebut singgah di Republik Indonesia, singgah di Nusantara. Itu yang pertama, jalur perdagangan. Nah setelah itu kemudian yang kedua dengan jalur perkawinan. Yang tadi jalur perkawinan itu berarti yang sudah dijelaskan, yang pertama melalui jalur perdagangan, kemudian hijrahlah tinggal di Indonesia, di Nusantara, kemudian selanjutnya sahabat subscriber melalui jalur perkawinan atau pernikahan. Terus yang ketiganya adalah melalui jalur pendidikan. Siapa yang mengajarkan orang-orang Nusantara? Karena di Nusantara sebelum masuknya Islam adalah agama Hindu-Buddha. Maka dari Hindu-Buddha tersebut datanglah para aulia Allah ke Nusantara sehingga melalui jalur pendidikan. Nah, di situ pendidikan itu mengajarkan tentang agama-agama Islam. Yang keempat melalui tasawuf. Kalau tasawuf mah sulit melalui tasawuf mah, tetapi banyak ahli-ahli tasawuf dari zaman dahulu sampai sekarang, banyak ahli-ahli tasawuf. Cuma kalau bagi kita mah sahabat subscriber, sahabat saung bismillah, untuk melaksanakan ketasawufan masih sulit. Tapi insya Allah kita berikhtiar sahabat subscriber, sahabat saung bismillah. Kemudian yang kelima melalui kesenian. Kesenian apa? Seperti melalui wayang, dakwah seperti itu. Maka sekarang yang dakwah melalui wayang, melalui golek itu banyak. Itu semuanya dakwah. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai masalah jalur pertama kali Islam masuk ke Nusantara, yaitu rutenya. Ini berdasarkan teks yang ada di hadapan Abi, sahabat subscriber, sahabat saung bismillah. Mudah-mudahan ini tidak salah jalur. Jalur yang pertama itu melalui jalur utara. Jalur utara itu melalui Arab, yaitu Mekah dan Madinah, kemudian ke Damaskus. Dari Damaskus ke Baghdad, dari Baghdad ke Gujarat. Kemudian Gujarat itu adalah pantai barat negara India. Gujarat itu negara India. Dari India kemudian ke Sri Lanka, dari Sri Lanka barulah datang ke Nusantara. Itu proses perjalanan jalur masuknya Islam ke Nusantara. Itu jalur utara. Sedangkan sekarang kita bahas jalur selatan, sahabat subscriber, sahabat saung bismillah. Ini sejarah singkat. Kalau jalur selatan itu rutenya dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah, kemudian ke negara Yaman, tetap dari Yaman ke Gujarat lagi ke India.
Gitu, pantai barat India, dari India kemudian ke Sri Lanka masih sama, barulah ke Nusantara, ke Indonesia. Nah, itu jalur barat dan jalur utara masuknya Islam ke Nusantara. Jadi pertama masuknya Islam dan berkembangnya agama Islam di Nusantara, di Indonesia adalah peranan para pedagang, khususnya para pedagang Islam dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, yaitu dari India. Itu yang meluaskan, yang mengembangkan Islam di Nusantara, awal masuknya Islam ke Nusantara. Karena mereka datang ke berbagai daerah-daerah Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Dan singkat ceritanya sampai sekarang, kemudian turun ke para wali Allah yang ada di Republik Indonesia, ngebuat jasa banyak. Sahabat subscriber, sahabat saung bismillah, wali di Indonesia itu luar biasa. Banyak sekali, luar biasa. Bahkan tidak terhitung jumlahnya. Kalau ditawasul itu memang luar biasa. Makanya dalam bahasanya ya kita singkat saja. Kemudian selanjutnya interaksi yang terjadi antara para pedagang muslim dengan penduduk setempat, ngobrol, interaksi dengan bahasa, mungkin dengan kode dan sebagainya, sehingga terjadilah penyebaran Islam di Nusantara. Karena ketika masuk ke Nusantara, Islam itu sudah berkembang, singkat padatnya Indonesia berkembang. Kemudian setelah Indonesia berkembang, berdirilah sebuah kerajaan yang namanya adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai itu adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Pada saat itu Pasai adalah menjadi sebuah pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara. Gitu, dari Persia, dari Gujarat yang tadi sudah dijelaskan. Masuk, kemudian berinteraksi dengan orang-orang Jawa. Dari Samudra Pasai, Islam berkembang ke wilayah Jawa. Makanya Islam di Jawa itu kuat. Bahkan Islam di Jawa itu wali-wali Allah yang paling banyak adalah di wilayah Jawa. Gitu. Termasuk daerah kita di Banten ini adalah termasuk daerah Jawa. Jakarta, Jawa, Pulau Jawa namanya. Gitu. Banyak kuat. Tuh. Akan tetapi perkembangan Islam di wilayah Jawa, Nusantara itu perkembangan Islam yang cepat sekali, meluas. Jadi mudah sekali. Apalagi di daerah Sunda. Daerah Sunda kayak di kita, Banten kasar, Sunda kasar. Cepat sekali. Apalagi untuk membaca Al-Qur'an itu tidak sulit kalau ingin belajar. Jadi lidah orang Sunda itu lebih empuk, lebih lemas ketimbang lidah orang-orang Indonesia yang wilayah lain. Gitu. Jadi tidak kental, maka mudah dipelajari bacaan-bacaan Al-Qur'an itu. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta. Jadi semua orang muslim itu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan ajaran Islam itu sangat sederhana, tidak mewah, sederhana saja. Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Maka para wali Allah yang turun ke Indonesia, ke Nusantara tidak merubah, akan tetapi menambahkan adat yang sudah ada di Nusantara. Makanya sekarang ada yang namanya adat tahlilan, ada yang namanya adat
7 bulan dan sebagainya. Nah, adat-adat seperti itu adalah tidak dirubah oleh para wali Allah, oleh para pedagang yang dari Gujarat dan sebagainya dari Mekah ke Republik Indonesia, hanya merubah sedikit saja, menambahkan gitu. Nah, itu 4 faktor Islam mudah diterima di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Hanya Indonesia mah ramah, negara kita mah, orang-orang kita mah, orang Indonesia itu ramah semuanya. Maka mudah sekali Islam masuk ke Indonesia. Kemudian selain itu, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Berarti ada 6. Pertama, syarat masuk Islam sangat mudah. Yang kedua, ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta. Yang ketiga, upacara keagamaan dalam ajaran Islam sangat sederhana. Yang keempat, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia. Yang kelima, sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit menyebabkan penyebaran agama Islam mudah. Nah, itu 6 faktor penyebaran Islam di Nusantara sampai sekarang dengan mudah sekali. Ceritanya, kisahnya dengan mudah sekali, akan tetapi prakteknya sedikit banyak kesulitan karena Islam itu masuk ke Indonesia pun tidak mudah gitu, karena berbagai macam halangan. Nah, itu namanya ujian. Setiap manusia perlu ada ujian. Sahabat subscriber, sahabat Saung Bismillah, itu saja pembahasan dari Abi tentang masalah masuknya Islam ke Nusantara. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Wahai sahabat subscriber, sahabat Saung Bismillah, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen di bawah channelnya. Dari Abi, hadanallahu yakum ajmain. Summa salam al-fakir hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.